Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukran Hikmah, kelas 12 Agama 3. Saya ingin membawakan tentang kaidah pertanyaan dan jawaban dalam Al-Quran. Baik, langsung saja kita masuk di pembahasan. Yang pertama, definisi kaidah tafsir. Baik, definisi kaidah tafsir. Secara bahasa, kaidah merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu qawaidah. Bentuk jamaknya qawaidah, yang berarti dasar atau asal sesuatu. Dalam Quran surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 127 disebutkan al-qawaidah dengan makna dasar atau pondasi. Wa idza yarfa'u Ibrahim al-qawaidu minal baiti wa Ismail Rabbuna takabbalu minna innaka antas sami'ul alim. Artinya, dan ingatlah ketika Ismail meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Langsung saja kita masuk di kaidah pertanyaan dan jawaban dalam Al-Quran. Dalam ilmu asbabun nuzul dijelaskan bahwa di antara tanda-tanda yang menunjukkan suatu sebab turunnya ayat Al-Quran adalah sikhat atau bentuk kalimat pertanyaan dan jawaban. Ada beberapa kaidah terkait pertanyaan dan jawaban dalam Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, pada dasarnya jawaban selalu sesuai dengan pertanyaan. Dan yang kedua, jawaban adalah inti dari soal itu sendiri untuk menunjukkan kecocokan terhadap maksud pertanyaan sehingga penanya tidak mengulangi kembali pertanyaan karena sudah paham. Ketiga, jawaban lebih detail atau membingungkan penanya. 1. Pada dasarnya jawaban selalu sesuai dengan pertanyaan. Dalam Al-Quran ada beberapa pengecualian dari ketentuan ini, yaitu A. Terdapat jawaban yang melenceng dari pertanyaan seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. B. Jawaban lebih luas dari pertanyaan, seperti terdapat dalam Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 63-64. Yang artinya, katakanlah, siapa yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana di darat dan di laut, yang kalian berdoa kepadanya dengan berendah diri, dengan suara yang lemah lembut, dengan mengatakan, sesungguhnya jika dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. C. Jawaban lebih sempit dari pertanyaan, sebagaimana dalam Quran surah Yunus surah ke-10 ayat ke-15. Yang artinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, yang ayat orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini atau gantilah dia. Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. D. Jawaban merupakan pertanyaan itu sendiri apabila yang bertanya bermaksud mempersulit atau menyusahkan. Contoh dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 85.
Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utiyatum minal ilmi illa qalilan. Yang artinya, dan mereka bertanya kepadaku tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Yang kedua, contoh dalam Quran surah Yunus surah ke-10 ayat 34. Yang artinya, katakanlah apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya, menghidupkan kembali? Maka bagaimanakah kamu dipalingkan kepada menyembah yang selain Allah? Dan yang ketiga, misalnya dalam Quran surah Yasin surah ke-36 ayat 78. Qala man yuhyi idzama wa hiya ramimun qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Yang artinya, ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang bertulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan hidupkan oleh Tuhan yang menciptakan pertama kali. Itulah tadi pembahasan mengenai kaidah pertanyaan dan jawaban dalam Al-Quran. Semoga pembahasan ini yang saya bawakan bermanfaat bagi kita semua, terutama dari saya pribadi. Jazakumullah khairul jasa. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.